Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Insya Allah anak solihah siap belajar. Nah, hari ini kita akan belajar IPA, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Simak dengan baik videonya ya. Nah, apakah kalian tahu apa sistem peredaran darah pada manusia itu? Dan bagaimana sistem peredaran darah pada manusia itu? Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem organ pada tubuh yang berfungsi untuk memindahkan zat dari satu sel ke sel yang lain. Sistem peredaran darah manusia termasuk dalam sistem peredaran darah tertutup. Artinya, darah mengalir melalui pembuluh darah. Komponen yang terdapat dalam sistem peredaran darah manusia antara lain adalah yang pertama, jantung. Yang kedua, darah. Dan yang ketiga, pembuluh darah. Jadi ada 3 komponen ya dalam sistem peredaran darah, yaitu jantung, darah, pembuluh darah. Selanjutnya, kita pelajari satu persatu. Jantung. Jantung merupakan organ yang sangat penting dalam proses peredaran darah. Jantung berfungsi memompa darah sehingga darah dapat beredar ke seluruh tubuh. Jantung dibungkus oleh selaput tipis yang disebut perikardium. Jantung terdiri dari 4 bagian atau 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Secara struktur, dinding bilik lebih tebal daripada dinding serambi. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan bilik memerlukan kekuatan yang lebih besar untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, antara serambi dan bilik itu dibatasi oleh katup. Katup tersebut berfungsi mencegah bercampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya kan kita pelajari apa itu darah. Darah berfungsi sebagai medium pengangkut zat makanan, udara, dan zat buangan. Volume darah manusia kurang lebih 8% dari total berat badan manusia. Nah, darah terbagi menjadi 2, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah adalah bagian yang terdiri atas air, protein, garam-garam, nutrien, hormon, karbon dioksida, dan sampah nitrogen. Fungsi plasma darah adalah mengangkut sari-sari makanan dari usus ke hati dan seluruh tubuh. Kemudian juga mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Kemudian mengangkut urea dari hati ke ginjal, dan mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke seluruh tubuh. Itu adalah fungsi dari
plasma darah. Selanjutnya, sel-sel darah. Sel-sel darah ini dibedakan menjadi 3, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, macam-macamnya tadi ya, eritrosit, yaitu sel darah merah, kemudian ada leukosit, yaitu sel darah putih, dan trombosit, yaitu keping darah. Nah, apa itu sel darah merah? Sel darah merah adalah komponen utama yang menyusun darah. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ya, jadi sel darah merah itu adalah sel darah yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kemudian, fungsi dari sel darah putih adalah melawan bibit penyakit dengan cara memakannya. Jadi, bibit-bibit penyakit itu dapat dimakan oleh leukosit atau sel darah putih. Selain itu, juga dengan membentuk antibodi dan antitoksin. Nah, selanjutnya trombosit. Kalian pernah dengar trombosit? Trombosit berfungsi sebagai pembekuan darah. Jadi trombosit ini yang dapat membekukan darah. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga atau komponen yang ketiga dari sistem peredaran darah itu adalah pembuluh darah. Pembuluh darah pada manusia dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik dapat dilihat dalam tabel berikut ya. Yang pertama, pembuluh nadi. Aliran darahnya berasal dari jantung. Sedangkan pembuluh balik, aliran darah menuju jantung. Pembuluh balik ya berarti aliran darah menuju atau kembali, balik ke jantung. Kemudian yang kedua, pembuluh nadi tempatnya agak ke dalam. Sedangkan pembuluh balik atau vena tempatnya dekat permukaan tubuh. Jadi yang terlihat oleh mata kalian itu adalah pembuluh balik atau vena. Nah, kemudian yang ketiga, pembuluh nadi, dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh balik, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Yang keempat, pembuluh nadi membawa darah kaya oksigen, sedangkan pembuluh balik membawa darah kaya karbon dioksida. Kemudian yang kelima, kalau pembuluh nadi, denyutnya terasa, sedangkan pembuluh balik, denyutnya tidak terasa. Nah, lalu bagaimana ya proses peredaran darah yang terjadi pada manusia itu? Nah, terdapat 2 proses, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan proses peredaran darah yang arah alirannya dari jantung, kemudian menuju paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang arah alirannya dari jantung ke seluruh tubuh
dan kembali lagi ke jantung. Ingat ya, peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru, kembali ke jantung. Kalau peredaran darah besar, dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, coba lihat proses pada gambar peredaran darah manusia berikut. Peredaran darah kecil. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida mengalir dari bilik kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Selanjutnya, darah yang mengandung banyak oksigen kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonalis ke serambi kiri. Nah, selanjutnya dari serambi kiri darah masuk ke bilik kiri. Nah, disinilah dimulai proses peredaran darah besar, yaitu darah yang mengandung banyak oksigen mengalir dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida di seluruh tubuh. Nah, darah yang mengandung banyak karbon dioksida tersebut dibawa kembali ke jantung melalui vena cava ke serambi kanan. Nah, itulah peredaran darah besar ya. Nah, selanjutnya dari serambi kanan, darah masuk ke bilik kanan. Dan terjadi lagi peredaran darah kecil. Setelah itu berulang terus seperti itu, peredaran darah kecil, kemudian peredaran darah besar, dan seterusnya. Seperti itulah proses peredaran darah pada manusia. Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita tentang peredaran darah. Jazakumullahu khairan. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.